Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih di hari Sabtu untuk Persekutuan Komisi Remaja. Nah, hari ini spesial banget karena dengan tema ekspektasi atau keinginan, aku ngundang 2 special guest untuk aku wawancarain. Kalian pasti penasaran kan kayak gimana? Ditonton ya. Oke. Perkenalan kan? Selamat sore adik-adik semua. Halo semuanya. Kenalkan, saya mamahnya Lilang. Nama saya Nama aku Lilang, anaknya Bu Tinon tadi. Ibu Tinon Sekaringrom. Udah, jangan gitu. Aku sekolah, udah kuliah. Aku kuliah di Atmajaya jurusan Ilmu Komunikasi. Apa ya? Oh, kalau ngomel pasti semua ibu kayak gitu ya kan. Cuma yang nggak aku suka dari mamaku itu Yang saya nggak suka dia ngegame sampai tengah malam. kalau lagi berdebat, pasti pengennya menang sendiri gitu. Tapi akunya juga gitu sih. Saya sih Susah sih pertanyaannya, soalnya mungkin saya tipe orang tua yang membebaskan anak mau berkarir menjadi apa ya. Jadi saya nggak pernah memberikan ekspektasi kamu harus jadi ini enggak. selama ini orang tuaku tuh selalu ngasih yang kayak kalau kamu mau jadi A, B, C, ya udah gitu loh. Jadi mereka selalu menyertai gitu loh. Asalkan keinginannya tuh yang baik-baik gitu loh, bukan yang jadi kayak penjahat gitu. Pasti nggak dibolehin kalau yang kayak gitu-gitu. Yang penting dia menemukan passionnya dan dia bahagia di situ. Cuma selama ini nggak ada ekspektasi yang ke arah cita-cita sih, lebih ke kadang-kadang pengen orang tua jadi lebih mengerti gitu loh perasaan kita. Enggak dong, justru Kalau untuk keluarga sih inginnya itu kita satu keluarga itu sampai pada tujuan, maksudnya sampai pada tujuan hingga anak-anak dewasa, membangun rumah tangga, semuanya berjalan dengan baik dan mereka memiliki masa depan yang baik di dalam Tuhan. ekspektasi itu malah bikin kita anak-anak muda nih jadi ada passion buat jadi lebih baik gitu loh kan. Jadi kayak lebih kayak ke ekspektasi, cita-cita tuh kan hampir mirip-mirip ya kan. Nah, karena mereka udah berekspektasi, misalnya aku pengen jadi dokter, mereka jadi terpacu buat belajar yang giat gitu kan, supaya bisa beneran jadi dokter gitu. Manusia itu harus punya ekspektasi untuk dia untuk melangkah ke depan, maju terus gitu. Kalau mereka nggak punya ekspektasi, ya nanti stagnan. Jadi Kayak yang tadi aku sebutin kan. Jadi karena adanya ekspektasi, dia jadi terpacu untuk mengupgrade dirinya gitu, untuk menggapai. memiliki ekspektasi itu selalu harapannya untuk yang lebih baik. Juga misalnya ekspektasinya nggak tercapai, terus dianya jadi stres atau enggak, dia ngerasa kayak aduh hidupku udah nggak berguna lagi gitu, ekspektasiku udah gagal gitu, gagal untuk diraih. Itu sih yang negatifnya. Jadi berani berekspektasi juga berani untuk menerima kegagalan gitu sih. Quotes. Semisal ekspektasinya dia itu baik, ya cara yang bisa dia lakukan adalah gimana ya? Karir anak, saya pikir lebih baik orang tua mengikuti kemana anak itu mau berkarir. Meyakinkan orang tuanya gitu loh ya kan. Kalau caranya kayak aku belajar giat itu buat ini mah, aku ngelakuin ini buat ini mah. Selama baik pasti orang tua jadi punya pertimbangan gitu kan. Kayak
sebetulnya tujuan anakku ini bener aja kok gitu kan. Jadi nggak bikin dia jadi anak nakal kok gitu. Pasti nanti ujung-ujungnya bakal, misalnya orang tuanya tadinya ekspektasinya lebih tinggi nih, bakal diturunin gitu loh, ya kan, buat menyesuaikan sama anaknya gitu. Tapi kalau untuk secara keseluruhan ya semua harus bersinergi untuk saling mendukung, baik anak atau seluruh anggota keluarga itu untuk mencapai ekspektasinya. Karena kalau menurut Tante, satu keluarga itu satu tim. Jadi kita saling mendukung gitu. Tidak boleh ada satu dibiarkan berjuang sendiri, tidak gitu. Nah ya, sebagai anak harus bisa menjelaskan maksud dan tujuan dari ekspektasinya, baik atau enggak. Terus sebagai orang tua harus bisa memahami keinginan anaknya. Tengong. Aduh. Apa tadi pertanyaannya? Saya rasa semuanya ya. Semuanya. Jadi misalnya kita orang tua, kan ada ayah ibu ya. Ketika ayahnya sibuk berkarir, ya ibunya yang harus menyediakan waktu untuk anak. Pastinya yang pertama anaknya, yang kedua baru orang tuanya. Iya, justru anaknya, karena misalnya tergantung pribadi orang ya masing-masing. Tapi orang yang benar tuh, meskipun sekitarnya itu nggak memungkinkan untuk happy, tapi dianya bisa happy, itu malah aku ngomong apa sih? Ini nanti di-cut ya, kelihatan banget. Kemudian ketika mungkin di keluarga lain ibunya yang sibuk, mungkin ayahnya yang menyediakan waktu untuk anak. Jadi jangan dibiarkan anak itu tumbuh sendiri, karena anak itu kan harus punya patron. Patron terbaik itu adalah orang tuanya. Ini susah banget loh pertanyaannya. Yang bertanggung jawab atas kebahagiaan anak itu yang pertama harus anaknya sendiri, ya kan. Dia harus paham kalau di namanya kehidupan itu bakal ada yang namanya kegagalan, kesusahan dan lain-lain, dan dia tuh harus paham kalau di balik hujan yang deras tuh bakal ada pelangi gitu loh. Nah, makanya itu yang tadi aku pengen ngomong. Nah, jadi dianya juga punya tanggung jawab yang besar untuk kebahagiaannya dia sendiri supaya nggak stres dan lain-lain kan. Terus dari orang tua juga, orang tua tuh harusnya mensupport gitu loh, anaknya mau jadi apa dan lain-lain. Dengan begitu anak jadi dia merasakan kalau lingkunganku nge-support gitu. Ternyata orang tuaku pengen yang terbaik buat aku. Dengan begitu dia juga jadi bahagia kan. Jadi tanggung jawab dua-duanya sih. Contohnya ketika anak masih kecil ya. Ketika masih kecil itu kan kadang-kadang orang membiarkan pengasuhan pada orang lain, orang ketiga. Terus nanti ketika anaknya itu tumbuh besar, semakin besar, jangan menyesal ketika anak itu nanti ikut patron sama pengasuhnya dulu gitu. Jadi harus orang tua kalau menurut saya. Iya, saling melengkapi. Tidak boleh ego sendiri. Batas wajarnya ya sesuai dengan kenyataan realita. Jadi kalau udah nggak sesuai dengan realita, misalnya ya, kita mengejar sesuatu, tapi di luar kemampuan kita. Ya kalau itu nggak salah. Tapi ketika sukses, bersyukur. Tapi ketika tidak tercapai, ya kita harus bisa dengan legowo untuk melepas. Karena bagaimanapun juga anak-anak Tuhan yang selalu meletakkan harapannya kepada Tuhan itu tidak pernah berhenti harapannya untuk masa depannya. Jadi harapan kita bukan pada ekspektasi kita, tapi harapan kita itu pada Tuhan. Karena kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita sampai kapanpun. Asal kita menyerahkan harapan kita pada Tuhan. Batas wajar. Batas wajarnya berekspektasi.
apa ya? Kalau orang bilang ini kan bermimpilah setinggi mungkin. Batasnya dong. Kalau batasnya nggak ada batasnya sih. Sebetulnya kamu mau bermimpi sampai mau bermimpi jadi presiden, melayang di udara itu terserah kamu ya kan. Tapi yang menjadi batasan itu adalah ketika gagal atau ada kemungkinan gagal, kamu bisa menerima itu gitu loh. Pesan buat mamahku, makasih ya Ma udah jadi sahabat buat Didil. Udah jadi teman bicara Didil di rumah. Bisa menampung keluh kesah Didil, kebahagiaan Didil, orang yang Didil suka Mamah tahu, teman-teman Didil di sekolah, di gereja, di kampus juga Mamah tahu. Didil sangat bersyukur kehadiran Mamah bisa jadi teman dekat buat Didil, bisa jadi sahabat Didil ketika Didil butuh teman selama pandemi gitu. Sebetulnya ini dulu saya pakai untuk ayat emas yang saya berikan sama pacar saya yang sekarang jadi suami saya. Jadi Amsal 3 ayat 6. Akuilah ia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Jadi ketika kita punya harapan atau ekspektasi apapun, kita harus mengakui bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Jadi nanti harapan saya, Lilang selalu pegang itu, bahwa ada Tuhan yang menyertai harapan kita, sehingga masa depan itu selalu ada dan pengharapan tidak pernah hilang. Adik-adik di rumah, adik-adik remaja, selamat hari Sabtu, selamat untuk menikmati weekend ya, mungkin kalau weekend sama keluarga. Juga nanti hari Minggu selamat untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Sabtu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati ya. Love you. Datang lagi besok.